Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, Bapak, Ibu, dan kawan-kawan yang berbahagia. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya, dan tetap semangat. Perkenalkan, nama saya Sofi Miftahul asal instansi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Hukum Keluarga Islam semester 4. Saat ini, saya bakalan nemenin waktu luang kalian dengan berbagi pengalaman atau cerita tentang pembelajaran kuliah pada minggu ketiga, yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022. Hari ini saya mempelajari materi tentang Qawaid Fiqhiyah yang diberikan oleh Ibu dosen Eva Fadila SHMH secara jelas. Dalam materi tersebut dijelaskan bahwa objek kajian Qawaid Fiqhiyah ada dua. Yang pertama perbuatan mukallaf sendiri, dan yang kedua materi fikih yang dikeluarkan dari kaidah-kaidah fikih yang sudah mapan, yang tidak ditemukan secara khusus dalam nas. Definisi Qawaid Fiqhiyah secara terminologis. Qawaid Fiqhiyah merupakan kaidah-kaidah yang bersifat umum, meliputi sejumlah masalah fikih, dan melaluinya dapat diketahui sejumlah masalah yang berada dalam cakupannya. Menurut Abu Jahro, Qawaid Fiqhiyah adalah kumpulan hukum serupa yang kembali pada qiyas yang mengumpulkannya. Sedangkan menurut Al-Jurjani adalah ketetapan uli yang meliputi seluruh bagiannya. Menurut Tajuddin Subki adalah kaidah merupakan sesuatu yang bersifat general yang meliputi bagian yang banyak dan dapat dipahami kaidah tersebut dengan kaidah tadi. Sedangkan menurut Imam Sayuti, Qawaid Fiqhiyah adalah hukum uli yang meliputi bagian-bagiannya. Definisi Qawaid Fiqhiyah secara etimologis. Qawaid atau kaidah berarti dasar, basis atau fondasi, sedangkan fiqhiyah atau fikih berarti faham atau memahami. Manfaat Qawaid Fiqhiyah yang pertama, memberikan kemudahan dalam menemukan hukum untuk kasus yang baru dan tidak jelas nasnya. Yang kedua, memberikan kepastian hukum, dan yang ketiga, menyediakan panduan yang lebih praktis berdasarkan nas. Dan keutamaannya yaitu barang siapa yang menguasai usul fikih, tentu ia akan sampai pada maksudnya, dan barang siapa yang mengetahui kaidah-kaidah fikih, pasti dialah yang pantas mencapai maksudnya. Hubungan Qawaid Fiqhiyah dengan ilmu lainnya. Hubungan Qawaid Fiqhiyah, fikih, dan usul fikih beserta qawaid usuliyahnya tidak dapat dipisahkan. Ilmu ini saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, karena dasarnya yang menjadi pokok pembicaraan adalah hukum syara atau fikih, yaitu ilmu-ilmu tersebut berbicara tentang hukum syara. Definisi dawabit fiqhiyah secara etimologi. Kata al-dawabit berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk jamak dari kata dabit yang berakar kata da, ba, ha. Kata ini merujuk pada pengertian lujung al-syai wahab suhu, artinya tetap dan tertahan sesuatu. Secara terminologi, dawabit fiqhiyah diartikan sebagai segala perkara atau yang diimplikasikan hukum atau hukum yang bersifat kulli yang bersimpul pada beragam bagian-bagian di dalam satu bab saja. Contohnya bab muamalah. Definisi nazariyat fiqhiyah. Kata nazariyat secara bahasa merupakan bentuk jamak dari kata nazariyah yang berarti pandangan atau teori. Secara terminologi, sebagaimana disebutkan oleh Muhammad Bakar Ismail, nazariyat fiqhiyah adalah konsep-konsep fikih yang memiliki rukun dan syarat dan disatukan oleh jaringan konseptual fikih di bawah satu kesatuan tematik yang sistematis. Perbedaan Qawaid Fiqhiyah, dawabit fiqhiyah, dan nazariyat fiqhiyah adalah Qawaid Fiqhiyah jangkauannya lebih luas dan berlaku umum dalam lebih dari satu bab, sedangkan dawabit fiqhiyah jangkauannya lebih sempit terbatas pada satu bab hukum Islam saja. Sedangkan nazariyat fiqhiyah lebih luas jangkauannya dibanding Qawaid Fiqhiyah, meliputi rumusan, pembatasan konsep, rukun dan syarat konsep, dan prinsip lainnya.
Contohnya prinsip jual beli. Nah, itulah tadi podcast definisi qawaid fiqhiyah dan perbedaan qawaid fiqhiyah, dawabit fiqhiyah, dan nazariyat fiqhiyah. Terima kasih Bu Eva atas pencerahan ilmunya, dan terima kasih buat kalian yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.